Kadang aku ngerasa hidup tuh kayak ruang kosong yang pelan-pelan jadi hening. Gak ada yang ribut, gak ada yang ganggu, tapi entah kenapa malah bikin sesak. Iya, bikin sesak sendiri. Dan diri sendiri tuh memang tenang, tapi sepi. Kayak duduk di taman yang indah, tapi semuanya bangku kosong. Hanya kita sendiri yang ada di sana. Dan aku sering berpikir, andai aku pulang ke masa kecil, ke masa dimana, iya, masa dimana semua sederhana, tawa tanpa alasan, tangis cuma karena mainan rusak, dan percaya kalau semua orang bakal tetap tinggal. Namun sekarang semua berubah. Teman-teman satu persatu menjauh, ada yang sibuk, ada yang pergi merantau, ada yang juga dia pergi selamanya ke surga. Kadang aku nanya ke diri sendiri, kenapa ya waktu kecil pengen banget cepet-cepet dewasa. Padahal nyatanya jadi dewasa itu bukan cuma asal soal mandiri, tapi juga belajar nahan nangis sendiri, belajar bilang aku baik-baik saja. Padahal malamnya nangis sendirian di kamar. Dan dewasa itu tentang kehilangan yang gak bisa dijelaskan, tentang rencana yang batal tanpa alasan, dan tentang orang-orang yang mereka tuh tiba-tiba berubah tanpa pamit. Lama-lama kita jadi belajar kalau gak semua yang datang akan tetap tinggal, gak semua yang hilang bisa kita cari lagi. Karena ada masa dimana aku ngerasa gagal banget. Rasanya kayak semua yang aku usahain gak pernah cukup. Lelah banget. Tapi dari situ aku pelan-pelan sadar, aku pelan-pelan belajar. Mungkin hidup gak selalu soal menang. Kadang kita perlu jatuh biar kita bisa ngerti rasanya berdiri lagi, dan kita ngerti rasanya gimana perjuangan yang bermakna. Aku pernah baca satu kalimat yang mengatakan bahwa kadang kamu cuma perlu hancur dulu untuk ngerti cara nyusun dirimu sendiri. Dan itu benar banget, karena dari semua kehancuran itu kita belajar gimana caranya tetap hidup meskipun patah. Kita belajar gimana caranya tersenyum meskipun hati udah sesak banget. Sekarang aku gak lagi nyalahin waktu, aku cuma pengen belajar berdamai sama sepi. Karena ternyata sepi gak seburuk itu. Sepi mengajarkan kita buat ngerti diri kita sendiri, ngajarin kita buat berhenti sejenak dan dengerin suara hati yang selama ini tenggelam sama kebisingan dunia. Aku juga mulai ngerti kalau gak semua orang bisa kita ceritain isi kepala kita. Kadang bukan karena mereka gak peduli, tapi karena mereka gak akan pernah benar-benar ngerti. Dan itu gak apa-apa, kita gak harus dimengerti semua orang untuk bisa bahagia. Karena sekarang, kalau aku lagi ngerasa kosong,
Aku nggak nyari siapa-siapa, aku cukup duduk diam, nyalain lampu kecil, bikin teh hangat, terus ngobrol sama diri sendiri. Ngucapin makasih karena udah kuat sejauh ini, karena kadang ucapan terima kasih kecil itu bisa jadi pelukan yang paling tulus buat hati yang capek. Kita semua punya luka yang gak kelihatan, dan gak semua luka harus sembuh cepat-cepat. Ada yang memang perlu waktu, ada juga yang cukup bisa kita peluk, bukan disembuhkan. Tapi gak apa-apa, karena dari sanalah kita tumbuh. Dari sanalah kita jadi manusia yang lebih lembut, lebih ngerti perasaan diri, dan lebih bisa sayang sama diri sendiri. Dan malam-malam seperti ini, aku suka ngeliat ke jendela, ngeliat langit yang kosong tapi masih ada bintang di sana. Dan aku sadar bahwa di langit yang paling sepi pun masih ada cahaya kecil yang bertahan. Mungkin kita juga begitu kali ya, sendirian, tapi masih berusaha bersinar sekecil apapun sinarnya. Jadi, buat siapapun yang lagi ngerasa sendiri, yang ngerasa udah terlalu berat, tolong dengar, iya, dengar kata-kata ini baik-baik. Kamu gak apa-apa, kamu cukup, iya, dan kamu pantas dicintai. Bahkan kalau sekarang belum ada siapapun yang melakukannya, maka lakukan untuk dirimu sendiri. Cintailah dirimu, karena kamu berharga, kamu pantas dihargai, dan kamu berhak bahagia. Dan bahagia itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi jangan pernah menyandarkan kebahagiaan pada orang lain. Kita boleh menerima kebahagiaan pada orang lain, kita boleh menyerap semua kebahagiaan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, tapi jangan pernah terlalu berharap dan terlalu jauh berharap, karena kebahagiaan itu sejatinya ya tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, maka yang paling pertama kita bahagiakan dulu diri kita sendiri. Kemudian kita bahagiakan juga orang-orang yang kita sayang yang ada di sekitar kita. Dan kita lupakan mereka yang jahat. Kita lupakan mereka yang mengabaikan. Karena apa? Karena kebahagiaan mereka bukan tanggung jawab kita. Hari ini kamu udah hebat banget, karena kamu udah bertahan, kamu udah sanggup bertahan sampai hari ini. Karena gak semua orang bisa kuat kayak kamu. Kalau nanti kamu capek, istirahat aja, jangan dipaksa. Iya, kadang diam dan nangis juga bentuk dari ketulusan hati. Dari cara kita menenangkan diri, dari cara kita agar bisa perlahan merasakan ketenangan, dan perlahan kita bisa bersyukur, perlahan kita bisa bahagia. Dan kalau suatu hari kamu ngerasa benar-benar sendirian, ingat satu hal, kamu pernah bertahan sejauh ini sendirian, dan itu luar biasa banget. Dan aku sangat menghargai usahamu. Dan semoga kamu, aku, kita semua selalu dalam keadaan penuh rasa syukur dan bahagia